Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 8 Desember ya, 2023 ya. Kita on the way untuk masuki minggu kedua di bulan Desember ya, teman-teman. Udah cukup lama ya kita nggak melakukan Stock Request karena aku juga ada sedikit kesibukan. Dan sekarang baru sempat lagi nih untuk Stock Request. Oke, seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham pilihan. Dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik untuk bisa kita tradingkan minggu depan ya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu aku mau sedikit info ya bahwa ini adalah menu sore yang sempat aku share di free Telegram, free channel Instagram, dan juga di grup diskusi aku pribadi. Dan kalau teman-teman cek lumayan ya, dari 6 yang di share ya, 6 namanya jalan. Mungkin yang jalan yang paling minimal hanya MPXL aja ya, which is itu di bawah 2%. Yang targetnya aku tetapkan adalah minimal 1,5% gross ya. Dan ternyata ini sudah hit juga. Kemudian untuk sisanya di atas 3% ya teman-teman ya, rata-rata aja. Kita dapat jackpot di TPIA, jackpot tanggal 6 Desember kemarin, dan juga kemarin sempat dapat di Brand dan juga Puri ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang mau join silahkan, untuk link grup free grupnya akan aku share di channel di YouTube ya teman-teman ya. Biasanya sih aku share seminggu paling 2 kali lah teman-teman. Oke. Kemudian next kita akan bahas mungkin terkait informasi kelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut kelas, ini aku ada di Trading Master Class, dan next kelasnya akan ada di awal Januari ke depan, karena ini Desember udah beres ya kelasnya ya. Total alumni hingga saat ini hampir 200 hampir 250 orang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau join kelasnya nanti di bulan Januari ada ya, di bulan Januari 2024 tanggal 13 ya, 13 Januari kita akan mulai first classnya di 2024, dan aku akan coba sedikit update materinya ke materi yang terbaru. Jadi buat teman-teman yang mau join monggo. Oke, langsung aja mungkin kita ke pembahasan terkait IHSG terlebih dahulu ya. Seperti yang teman-teman cek, IHSG menguat minggu ini ya, plus 1,41% ke area 7159,60 ya. Dan kalau teman-teman cek secara top mover itu memang ya kebanyakan dikerek oleh saham-saham Om PP ya. Nanti kita akan bahas juga di sesi terakhir mungkin ya. Ada banyak pertanyaan, ini saham-saham Om PP masih boleh masuk atau enggak gitu ya, dan sebagainya. Oke. Dan kalau aku pribadi ya, ya IHSG ini naiknya agak bias. Jadi kalau misalkan teman-teman cek secara ini ya, secara kenaikan dan penurunan, yaitu kebanyakan yang terjadi adalah penurunan sahamnya. Jadi yang cenderung lebih banyak yang turun. Jadi sebenarnya ini naiknya ya agak bias, meskipun transaksi IHSG itu naik ya. Ya, value transaksi mulai naik, which is good, tapi ya dipelopori oleh saham-saham tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ngomong secara sektoral, sebenarnya minggu ini ada sektor yang rebound, yaitu sektor healthcare ya, karena memang berita terkait COVID itu kembali mencuat ya, dan di Indonesia juga terjadi peningkatan kasus COVID. Jadi stay safe semuanya. Jadi saham-saham yang respon, saham-saham apa ya? KF, IRA, INAF ya, mulai breakout dan on the way untuk memasuki fase awal uptrendnya gitu ya, fase awal uptrendnya. Jadi bisa jadi watchlist juga nih bagi teman-teman semuanya. Itu ya gorengannya. Kemudian yang blue chipnya teman-teman bisa cek saham-saham kayak Sido ya. Terus kemudian beberapa saham-saham di rumah sakit juga ya, ada PRDA, Silo yang mungkin bisa, yang belum jalan bisa jadi opsi juga gitu, atau Mika gitu ya. Jadi ya ini lebih ke akhirnya lah ya, proses akhir ya. Jadi kan kemungkinan besar saham-saham IRA, INAF, KF dulu, terus kemudian baru ke rumah sakit kan. Mungkin kalau teman-teman ingat dulu saham yang naik cukup signifikan juga Agi ya. Agi ini juga naik signifikan karena memang ya pandemi COVID ya, mereka membutuhkan oksigen dan Agi itu adalah suppliernya sama Torindo Gas gitu. Jadi itu beberapa watchlist yang bisa teman-teman cek juga minggu depan. Kemudian yang mau aku bahas juga adalah terkait IHSG kita, di mana tadi IHSG kita naik ditopang oleh Om PP, which is itu not good ya kalau pendapatku pribadi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya saham-saham Om PP tersebut itu drop
ya itu bisa drop lebih dalam lagi IHSG kita ya, dan bahkan beberapa sahamnya sudah masuk daftar UMA juga ya. Bukan nggak mungkin IHSG kita itu pada satu hari bisa drop 2% ke atas ya, karena kalau teman-teman cek saham-saham beliau juga naiknya cukup tinggi ya. BRPT, TPIA minggu ini yang menyumbang kenaikan terbesar. Kemudian juga brand yang sudah menyalip market cap BCA. Nanti akan aku bahas lebih lanjut. Jadi kalau overviewku pribadi, apakah bisa naik? Bisa. Ya, cuma tetap harus lebih hati-hati lagi ya. Karena satu ya, tadi saham-saham OMPP sudah naik cukup signifikan dan memang butuh untuk koreksi. Kedua, IHSG lagi on resist ya, dekat sama resisten di sekitar 7.200 7.300, which is itu menjadi area krusial juga bagi IHSG kita, dan bukan nggak mungkin ya ketika nyampe area tadi itu bisa drop balik ke bawah ya. Apalagi kenaikan IHSG cukup tajam ya selama sebulan ini ya, selama sebulan ini. Oke, langsung aja mungkin kita bahas terkait 3 saham requestan teman-teman. Yang pertama aku bahas saham Goto ya, lagi cukup rame. Kemarin tuh sempat turun karena memang sell on news dari TikTok ya, TikTok yang kolaborasi dengan Goto kalau nggak salah, which is good ya. Itu berarti sudah mulai selesai terkait berita negatifnya. Sekarang gimana saham Goto? Kalau kita cek sekilas secara volume analysis ya, ini mulai terjadi adanya akumulasi ya. Ya mulai terjadi akumulasi di mana ketika hijau dia volumenya gede, ketika merah dia volumenya koreksinya kecil ya. Nah, kalau misalkan secara tren juga ini udah mulai uptrend, cuma memang butuh ini kayaknya koreksinya baru ke 38,2 ya. Ya, betul ya, sekitar 38,2 koreksinya. Nah, kalau misalnya kita bicara tren, ini akan menjadi bagus kalau misalkan dia berhasil break dari yang ini. Ya, 110. Yaitu menjadi area krusial bagi Goto ya. Kalaupun dia tidak berhasil break, kemungkinan skenario yang terjadi adalah seperti ini. Ya, jadi dia naik, turun, terus kemudian dia mungkin mantul dikit sideways. Ya, selama dia tidak drop di bawah ini, ya di bawah swing low akhir di sini. Sekitar area 91 ya. Ya sekitar area 91 ini masih oke. Asalkan dia masih menjaga area 91, itu adalah area amannya dia. Paling jelek ya, paling jelek penurunannya mungkin bisa ke area 90 lah. Ya ini paling jelek banget. Tapi kalau misalnya dia drop dari sana, apalagi dia drop swing low akhir di 87, ya itu menjadi ya kemungkinan besar dia akan sideways bentar, tapi sidewaysnya di bawah ya, sidewaysnya di sekitar area sini 80-an. Ya secara inflow kalau teman-teman cek secara broker transaksinya seminggu ini juga mulai ada akumulasi ya, mulai ada akumulasi dari RF, RX dan NI dengan average di 104. Ya, dan akumulasi terbesarnya di Jumat kemarin ya. Ada RF yang ambil lumayan banyak di saham Goto ini ya. Jadi untuk menurut viewku pribadi untuk saham Goto masih butuh perjuangan panjang ya, masih butuh perjuangan panjang, dan pasti ya ada naik turunnya lika-likunya, karena juga kita tahu ya bahwa banyak yang nyangkut atas. Secara daily on the way untuk uptrend, secara weekly masih butuh konfirmasi dan masih butuh untuk koreksi dulu. Ya, karena ini naiknya juga sudah cukup tajam 1 2 3 4 5 minggu. Dan di minggu ke-6 ya candlestick closingnya adalah merah. Ya, jadi sesuai dengan psikologis candlestick ya sebenarnya bisa jadi dia untuk turun dulu gitu loh. Dan di sini adalah kurang lebih area demand-nya yaitu di sekitar area 81 sampai ke 87 ya. Kalau kita buka chart weekly ya, ini strong demand areanya 81 sampai 87. Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba buy, best price-nya di mana? Menurutku di dekat-dekat area tadi. Ya, 81 sampai 87 itu best price. Kalau sekarang ini sudah on resist ya, udah on resist. Jadi kalau teman-teman coba buy on breakout ya risikonya lebih gede ya, targetnya di 120 ya. Kita coba ukur risk dan rewardnya. Harga sekarang 108. Last support kita pakai dulu 91 ya. 90 selalu tick di bawah itu, dan kemudian next areanya adalah di sekitar area 100
119 sampai 120 ya, anggaplah 120 lah. Ya, secara risk dan reward saat ini agak kurang menarik. Jadi kalau misalkan ditanya entry sekarang nggak, jawabannya enggak. Tapi kalau punya barang di bawah, kawal trailing stop aja. Ya, kawal trailing stopnya di mana? Bisa di sini. Ya, di sekitar area 100 oke. Untuk yang agak jauh ya, untuk yang agak ketat bisa sekitar area sini. Ya, mau di sekitar area 103 sampai 105 kawal trailing stop oke. Ya, jadi untuk saham GoTo ya menurutku sudah mulai bagus, cuma hati-hati ya, sudah mulai on the way untuk memasuki area overbought atau jenuh beli. Oke. Kemudian next saham yang akan aku bahas adalah saham ADMR. Nah, untuk saham ADMR ini secara weekly mulai bagus ya. Kalau teman-teman cek secara weekly mulai bagus. Nah, kalau misalkan kita tarik garis sekilas ya. Ini should be ya. Ini should be itu bentukannya seperti ini. Nah, ya. Ini ada pattern apa? Ini ada pattern inverted. Dia breakout, dia pullback. Sebentar, coba aku gambarin dulu ya. Nah, ini. Ya, ini left head dan right-nya. Dia breakout, dia pullback. Dan untuk saat ini dia belum menyentuh target kenaikan harga dari pattern inverted-nya. Kalau misalkan kita ukur, ini adalah targetnya. Itu sekitar 1.600 sampai 1.600 sampai 1.700 lah. Dan ini juga bertepatan dengan area resisten di sini. Ya, area resisten weekly ya. Nah, ini untuk ADMR. Ya, jadi menurutku menarik dan bullishnya itu, tanda bullishnya jauh lebih kelihatan. Nah, tinggal kita penentuan momentum entry-nya aja nih. Nah, sekarang itu hitungannya lebih kecenderung baru breakout ya. Baru breakout dari resisten 1360 ya, baru breakout dari 1360. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk buy, should be oke, nggak terlalu jauh dari area resisten breakout. Cuma yang perlu kalian notice adalah dijagain ya level supportnya di area sini 1250. Ini nggak boleh dijebol. Oke, 1255 nggak boleh dijebol. Kemudian targetnya ya teman-teman ikutin aja, yaitu di area sini 1550 sampai 1600. Oke, coba kita hitung risk dan rewardnya. 1370. Salah. Kemudian last support 1250 ya. Dan kemudian area TP adalah 1540 sampai 1600. Jadi kalau misalkan dengan harga sekarang ya, menurutku risk dan rewardnya masih menarik untuk di ADMR. Ya, kita cek inflow-nya untuk ADMR ya, secara di hari Jumat kemarin bagus, YUBKCC masuk banyak. Secara weekly-nya gimana? Cakep banget. Secara weekly cakep banget dengan average 1300. Ya, jadi kalau misalnya ditanya average-nya di mana? Average best price-nya di mana? Deket-deket sini. Ini area best price-nya 1000. Nah, ini di sini. Ini area best price untuk buy untuk ADMR. Ya, jadi untuk ADMR itu viewku. Semoga minggu depan bisa jalan ya sesuai rencana dan bisa hit target area. Kemudian saham yang terakhir akan aku bahas adalah saham-saham OMPP ya. Ada BRPT, TPIA, Brand, Cuan. Cuma aku nggak akan bahas semuanya. Mungkin aku bahas secara garis besarnya aja. Mungkin di sini antara teman-teman pasti ada lah ya sepecuan dari saham-saham beliau. Pasti ada lah, karena memang saham-saham beliau cukup banyak, cukup ramai juga ditransaksikan, dan membuat bursa bergairah selama sebulan terakhir. Dan aku paham kalau misalkan teman-teman masih punya ekspektasi, oh ini masih bisa lanjut nih kayaknya nih. Ya si Om masih punya agenda lagi nih kayaknya. Nah, kalau menurutku pribadi, tetap ya teman-teman harus memiliki kewarasan dalam pikiran gitu ya, terutama dalam hal mengelola risiko gitu. Nah, balik lagi nih, kita nggak tahu saham-saham beliau itu bisa naik sampai berapa banyak ya. Dan mungkin juga kita nggak tahu visi beliau itu sampai mana ya. Terakhir itu kan market cap BCA sudah disalip oleh Brand. Jadi Brand ini sudah menjadi top leader market cap di Indonesia saat ini ya, melampaui BBCA. Dan juga beliau sudah menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan nomor 24 di dunia. Nah, kita nggak tahu apakah dia mau buat jadi nomor 1 di dunia atau enggak.
Ya, apakah mungkin itu terjadi? Ya mungkin. Cuma yang perlu teman-teman pahami adalah satu, ya, nggak mungkin suatu saham itu naik tinggi terus-menerus. Kenapa? Karena pada satu saat atau pada satu titik beliau juga pasti harus menjual saham-saham yang dia punya dong. Dan dijualnya ke siapa? Yang beli di atas. Itu konsep yang pertama. Kedua, konsep kedua yang mau aku tanamkan ke teman-teman adalah ketika suatu saham itu naik tinggi dan sangat signifikan, gitu ya. Maka yang harus teman-teman notice adalah dalam prinsip dasar analisis teknikal itu bisa jadi penurunannya juga signifikan. Jadi kayak magnet lah ya. Jadi kalau moving average itu sebenarnya sifatnya kayak magnet, semakin jauh dia dari moving average, ya kemungkinan besar dia akan balik lagi menguji itu. Contoh sahamnya apa? Teman bisa cek misalkan IMAS, ya naik tinggi, kemudian langsung dihantam balik di sini, ya. Dan penurunannya sangat cepat ya. Dia naiknya itu kalau lebih hampir berapa 2 bulan ya. Turunnya itu nggak nyampe 2 bulan itu udah balik, udah turun setengah harga lebih. Contoh lain ya saham-saham Dow ini juga ya naik tinggi cepat yang sebulan, terus kemudian sebulan besar ya udah ambil, sebulan kemudian udah ambil lagi. Dan teman-teman hati-hati ya, saham-saham beliau BRPT, TPIA, PTRO sudah naik sangat tinggi dan kalau aku bilang membutuhkan yang namanya koreksi. Ya, pasti banyak orang-orang yang melakukan aksi taking profit juga di atas. Ya, nggak mungkin cuma beliau doang yang mau TP di atas kan. Pasti ada juga orang yang mau TP di atas. Ya, dan itu sangat-sangat mungkin gitu loh. Ya, jadi kalaupun koreksi, ya teman-teman tetap harus pasang stop loss. Dan kalau teman-teman mau entry, ya coba porsi kecil dan juga mungkin lebih ke disiplin dalam melakukan stop loss lah ya, atau ketat lah untuk level stop lossnya. Ya, kalau misalkan saranku ya, dari antara saham-saham beliau yang paling aman saat ini kenaikannya menurutku cuma brand aja. Ya, kenapa? Karena brand ini naiknya tipis-tipis ya, naiknya kecil-kecil. Dengan dia naik seperti ini, otomatis ya secara level stop loss juga kita bisa lebih gampang tentuinnya. Terus kemudian kita juga gak perlu terlalu takut ya koreksinya akan sedalam apa. Ya mentok-mentok paling sedalam 2 ini doang tuh. Ya rata-rata ya kalau kita lihat dari behavior sahamnya paling 2 candle aja. Ya ini kan total 7%, 12% ya, 20%. Nah ini 6% dan juga 6%, 12%. Ya jadi saranku mungkin lebih ke lirik saham ini aja dibandingkan saham-saham kayak BRPT, TPIA, PTRO, Cuan, terus udah gitu sama satu lagi GZCO ya kemarin kalau nggak salah. Ya jadi hati-hati, kemungkinan besar minggu depan ya saham-saham ini akan koreksi. Dan ini juga akan langsung relate ke IHSG kita. Ya dimana kan kemarin IHSG sempat naik banyak ya karena saham-saham beliau ya, naik semua. Hati-hati kalau misalnya saham-saham dari konglomerasi beliau turun dan jumlahnya cukup masif ya, misalkan turun 15%, 20% dan sebagainya, karena kita sudah nggak ada batasan auto reject atas dan auto reject bawah, bisa jadi IHSG dalam sehari itu turunnya lumayan dalam, ya bisa 2%, atau mungkin lebih. Dan bisa jadi juga itu mengerek panic selling ke saham-saham yang lain. Jadi harap teman-teman hati-hati dan harus siap dengan risiko tersebut ya. Ini aku sudah info dulu di depan nih. Ya kita semua tahu ya, kita suka sama beliau dan cara dia menyupiri sahamnya juga sangat-sangat bagus dan juga dia memberikan kesempatan bagi kita untuk entry. Cuma tetap teman-teman harus tetap waras gitu ya. Gitu aja paling advice dari aku. Dan aku gak akan bahas detail plan terkait sahamnya. Teman-teman bisa cek masing-masing lah gerakannya seperti apa. Oke? Paling gitu aja teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bisa memberikan insight lebih ke teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian lebih melek dalam melakukan analisa saham, terutama dalam bidang analisa teknikal. Thank you teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye bye. Salam cuan.